Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Vera Mitania, mahasiswa doktoral Sekolah Bisnis IPB DMB 18. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk membahas tentang Fama Friends Three Factor Models. Pokok bahasan yang akan dikupas pada pertemuan kita kali ini adalah background dari teori ini, kemudian determinan pembangun dari model serta pengukurannya, kemudian jurnal-jurnal yang relevan untuk menguji model tersebut di masa kini, serta perkembangan model ini sehingga menjadi Fama Friends Five Factor Model serta diakhiri dengan kesimpulan. Teori asset pricing model menyatakan bahwa penetapan harga saham dipengaruhi oleh risk dan return. Capital Asset Pricing Model atau biasa disebut dengan CAPM diperkenalkan oleh Sharpe tahun 1964, Littner di tahun 1965, dan Black di tahun 1972 berkontribusi penting terhadap pemahaman hubungan risk dan return. Imbal hasil atau return dari suatu aset dalam model CAPM hanya ditentukan oleh risiko sistematik atau yang biasa disebut dengan beta. Return harapan atau expected return pada suatu aset risiko berhubungan positif dengan betanya. Artinya, semakin besar beta suatu aset, maka expected return yang diharapkan atau diminta oleh investor akan semakin besar. Seiring dengan perkembangan, sejumlah penelitian menemukan bahwa beta bukan hanya satu-satunya faktor yang menjelaskan return aset, namun ada juga faktor lainnya. Penelitian Barnes di tahun 1981 menemukan bahwa ukuran perusahaan atau firm size yang diasumsikan dengan nilai kapitalisasi saham juga masuk dalam resiko atau beta yang mempengaruhi expected return. Perusahaan dengan kapitalisasi yang kecil cenderung mempunyai expected return yang tinggi sebagai kompensasi resiko yang ditanggung oleh investor, demikian pula sebaliknya. Sedangkan penelitian Basu di tahun 1983 menjelaskan bahwa price earning ratio yang merupakan proksi dari book equity dibanding dengan book to market equity juga menjelaskan rata-rata pengembalian suatu aset. Terakhir, penelitian dari Rosenberg di tahun 1985 menjelaskan bahwa beta juga dipengaruhi oleh rasio book to market yang merupakan rasio dari book equity perusahaan terhadap market equity. Perusahaan yang memiliki rasio book to market tinggi memiliki expected return yang lebih tinggi daripada perusahaan yang memiliki rasio book to market rendah. Kesimpulan dari ini adalah Fama kemudian mengembangkan teori tersebut dan menyimpulkan bahwa beta, firm size, dan book to market ratio atau yang biasa disingkat dengan BM memiliki hubungan signifikan terhadap return saham atau yang dikenal dengan Fama Friends Three Factor Models atau yang kita singkat dengan 3FF. Tujuan dari 3FF adalah memberikan pengukuran expected return yang lebih baik dibandingkan dengan CAPM atau model lainnya. Fama Friends memberikan atau membuat sebuah model yang merupakan masuk dalam multi-factor model seperti yang terlihat pada layar. Di mana di situ faktor-faktor pembentuk dari model 3FF adalah expected return atau IR yang dianggap sebagai risk premium atau resiko yang harus ditanggung oleh investor di atas return investasi bebas resiko atau risk free rate dan dihitung sebagai selisih antara actual return asset atau RI dengan risk free rate-nya atau RF. Sedangkan alpha adalah konstanta dari model. Kemudian return market premium atau yang kita singkat dengan MP, market premium, dihitung sebagai selisih antara pengembalian pasar atau RM dengan risk free rate-nya dengan simbol koefisien adalah beta aset atau beta I. Firm size merupakan nilai yang dapat menunjukkan ukuran perusahaan dan merupakan representasi dari kapitalisasi pasar suatu perusahaan. Kapitalisasi pasar sendiri diperoleh dari jumlah saham yang beredar dikalikan dengan harga saham. Sedangkan ukuran perusahaan dapat dikategorikan ke dalam kelompok saham besar atau B dan kelompok saham kecil atau small. Kemudian firm size akan di-ranking dari nilai yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kelompok saham-saham B atau big adalah kelompok saham atau kelompok perusahaan yang memiliki nilai firm size di atas median atau nilai tengahnya.
sedangkan kelompok aset S atau small adalah sebaliknya. SMB merupakan selisih rata-rata return perusahaan kecil atau small dengan rata-rata return perusahaan besar atau big. Value ditunjukkan dengan book to market ratio atau BM diperoleh dari nilai buku dibagi dengan nilai pasar dari suatu perusahaan. Berdasarkan faktor ini, saham-saham dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok low atau L, medium atau M, dan high atau H, dengan bobot masing-masing 30% untuk low, 40% untuk medium, dan 30% untuk high. HML adalah selisih dari rata-rata return yang memiliki BM tinggi dan rata-rata return yang memiliki BM rendah. Dengan menggunakan klasifikasi-klasifikasi tersebut, maka Fama dan Friends membentuk 6 portofolio seperti yang terlihat pada tabel di depan. Fama dan Friends menyimpulkan bahwa beta saham sebagai indikator dari risiko pasar tidak mampu menjelaskan return saham, yang berarti investor tidak menerima return atas risiko pasar yang diambil. Sebaliknya, size dan book to market ratio mampu menjelaskan return aset. Size memiliki korelasi negatif, di mana semakin kecil kapitalisasi perusahaan, maka akan memberikan tingkat return yang semakin tinggi. Sedangkan BM memiliki korelasi positif, artinya semakin tinggi BM, maka di masa yang akan datang investor memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan return yang lebih tinggi karena aset masih dinilai under value. Lalu bagaimana korelasi 3FF dengan kehidupan masa kini? Beberapa penelitian menguji menguji teori 3FF dalam pasar global, diantaranya penelitian oleh Erlaslang di tahun 2013 yang mengaplikasikan model 3FF pada Istanbul Stock Exchange atau ISE dengan menggunakan data pada tahun 2003 sampai dengan 2010. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa portofolio saham pada perusahaan berukuran besar memiliki abnormal return rata-rata yang lebih tinggi daripada perusahaan yang berukuran kecil. Ukuran perusahaan erat kaitannya dengan laba atau earning yang dihasilkan oleh perusahaan. Namun, perusahaan dengan ukuran lebih kecil cenderung mengungguli growth perusahaan dengan klasifikasi big. Dari risiko sendiri, small size firm memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan yang big, sehingga dikompensasikan dengan expected return yang juga lebih tinggi. Sedangkan pada penelitian Taha dan El-Ghiziri di tahun 2016 menyimpulkan bahwa model Fama Friends yang meneliti faktor pasar, ukuran pasar, dan book to market, serta earning to price dan likuiditas menghasilkan model yang lebih baik dibandingkan dengan model lainnya. Penelitian tersebut dilakukan di Mesir terhadap 55 perusahaan dengan periode Juli 2005 sampai dengan Juni 2013. Sementara penelitian Hamid et al. Di tahun 2012 telah menguji validitas model 3FF terhadap 20 bank di Karachi Stock Exchange atau KSI dengan periode selama Januari 2006 hingga Desember 2010, dan hasilnya menunjukkan bahwa model 3FF dapat menjelaskan variasi pengembalian pada hampir semua portofolio yang dibentuk berdasarkan size dan book to market value. Model di atas diharapkan mampu mengidentifikasi return yang diharapkan dengan lebih baik dibandingkan CAPM maupun APP. Namun, model 3FF tidak mampu menjelaskan besarnya risiko terhadap return jika dikaitkan dengan profitabilitas dan tingkat investasi dari perusahaan. Sehingga Fama Friends di tahun 2015 menambahkan variabel profitability dan investment sebagai pelengkap atau yang dikenal dengan 5FF atau 5FF. Model ini menggunakan diskonto dividen untuk memperoleh hubungan antara expected return dengan expected earning, expected investment, dan BM seperti persamaan yang terlihat di layar. Variabel robust minus weak atau disingkat dengan RMY adalah faktor profitabilitas pada periode T, sedangkan variabel CMI atau konservatif minus agresif adalah faktor investasi pada periode T. Fama dan Friends menguji model 3 faktor dan 5 faktor tersebut di Amerika Serikat pada periode Juli 1963 sampai dengan Desember 2013.
Dan mereka menemukan bahwa model 5FF lebih baik daripada model 3FF dalam menjelaskan variasi dari average return saham. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa faktor book to market atau HML merupakan redundant dalam menjelaskan average return saham dengan adanya penambahan faktor profitability dan investment. Lalu kesimpulan apa yang dapat diambil dari diskusi kita tadi? Ada dua kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu teori 3FF lebih baik dalam menjelaskan expected return dibandingkan dengan CAPM maupun equity dan didukung oleh banyak penelitian. Namun teori 5FF dapat menjelaskan determinan pembangun return yang diharapkan dengan lebih baik dibandingkan 3FF, didukung oleh banyak penelitian yang telah dilakukan. Harapannya penelitian 3FF maupun 5FF dapat dikembangkan dengan memasukkan variabel lain sehingga faktor pembentuk pengembalian aset dapat dijelaskan dengan lebih baik lagi. Demikian diskusi kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua dan mengharapkan masukan serta saran untuk memperbaiki tema diskusi kita pada kali ini. Akhir kata, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.